warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Indar Arsyida, Bella Cantika, Dena Rahma Septiani, Danar Jati Prasetyo, Irfan Saputra, Nur Dwi Kartini, M. Akbar Al-Rashid, dan Jenita Alexandra Kabes. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir rekayasa perangkat lunak yang berjudul Kalori Track. Untuk deskripsi dari aplikasi Kalori Track akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi Kalori Track. Jadi aplikasi Kalori Track adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu penggunanya melacak asupan kalori mereka. Pengguna dapat memasukkan informasi terkait makanan dan minuman yang mereka konsumsi sekaligus memasukkan informasi terkait aktivitas olahraga yang mereka lakukan. Kemudian, aplikasi menghitung total kalori, lemak, karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya yang dikonsumsi serta menampilkan berapa kalori yang terbakar akibat dari aktivitas yang dilakukan. Nah, selanjutnya untuk tujuan utama dari aplikasi ini adalah membantu individu mengontrol asupan kalori mereka, menjaga berat badan, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan mencapai tujuan kebugaran tertentu. Pengguna dapat memasukkan jenis dan jumlah makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Aplikasi ini menghitung jumlah kalori dari makanan yang dikonsumsi berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna tersebut. Baik, untuk teknologi yang kami gunakan, di sini pertama ada front end. Front end sendiri ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang kedua ada back end. Di back end sendiri ada Express.js dan MongoDB. Yang ketiga database itu menggunakan MongoDB Atlas. Baik, selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini user dapat melihat hasil setelah mengklik menu calculate. Setelah itu user bisa melakukan riset jika ingin menghitung kalori lagi. Kemudian sebelum menekan pada calculate, user harus mengatur porsi makanan yang akan dimakan, memilih makanan, dan memilih aktivitas yang sedang dilakukan. Dan juga user harus memilih durasi seberapa lama dia melakukan aktivitas tersebut. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk tupoksinya. Jadi untuk UI-nya itu ada HTML dan CSS. Yang mendapat bagian ini Ajeng, Dwi, dan Jenita. Lalu untuk bagian logic atau JS itu di fitur select makanan ada Dena, fitur select aktivitas juga Dena. Lalu ada fitur tambahan bar input dan hapus bar input itu Akbar. Lalu untuk fitur hitung dikerjakan oleh Danar. Dan fitur reset dikerjakan Irfan dan juga outputnya Irfan. Lalu di back end itu untuk membuat dan mengkoneksikan database itu Ajeng. Lalu untuk get data makanan dan minuman, lalu data aktivitas itu dikerjakan oleh Bella. Mungkin yang selanjutnya adalah demonstrasi untuk aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini cara penggunaan aplikasinya, pertama itu user harus menginputkan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh si user tersebut. Misalkan di sini user ingin menginputkan makanan. Nah, di situ misalkan gado-gado, terus porsinya misalkan 1. Nah, di sini user juga harus menginputkan aktivitas yang sudah dilakukan, seperti misalnya, nah di sini misalkan berjalan. Nah, berjalannya itu selama berapa menit? Misalkan 20. Nah, terus misalkan dalam 1 hari itu user bisa minum atau makan lebih dari 1, di sini user bisa menambahkan barnya lagi. Nah, lalu bisa menginputkan lagi makanan atau minuman yang lain. Nah, di situ terus porsinya. Nah, setelah semua diinputkan, lalu user bisa menghitung dengan memencet tombol hitung dan akan keluar di sini dari kalorinya yang dikonsumsi dalam sehari, lalu informasi dari protein, lemak, karbohidrat, serat, kolesterol yang diterima dalam 1 hari dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh user. Lalu di sini juga ditampilkan informasi kalori yang telah dibakar karena aktivitas yang dilakukan oleh user. Nah, totalnya jadi di sini informasi dari kalori akhir yang sudah dikurangi dari kalori yang sudah dibakar tadi. Nah, misalkan pengguna ingin menghitung ulang, di sini pengguna bisa mengklik tombol reset untuk menghapus semua inputan. Nah,
Segitu saja demonstrasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kembali lagi ke bagian tupoksi. Jadi di sini untuk menjelaskan fitur-fitur yang sudah dibagikan, mungkin bisa dari UI-nya, dari Ajeng. Ya, jadi untuk tupoksi saya sendiri di sini saya awalnya itu membuat HTML. Di sini HTML yang saya buat itu dari membuat kontainer untuk keseluruhannya, terus membuat title-nya dari kalori track itu, membuat kerangka bar input-nya, lalu untuk add button-nya, lalu input aktivitas, dan lain-lain. Sisanya itu dilanjutkan oleh Dwi untuk HTML-nya. Lalu di sini saya juga bertugas untuk membuat dan mengkoneksikan database. Di sini saya membuat database menggunakan MongoDB Atlas, lalu mengkoneksikannya, dan juga deploy. Untuk deploy-nya itu menggunakan Vercel, sama ini bertugas untuk merge pull request dan merevisi jika ada bug dan error dari kode-kode yang sudah di-merge. Mungkin selanjutnya bagian saya yaitu membuat bagian dari CSS-nya. Itu saya mendapat bagian di fitur menginput makanan dan input aktivitas. Jadi di situ saya membuat tampilan untuk fitur itu. Dan selanjutnya Jenita. Di sini saya mengambil sebagian codingan dari CSS, yaitu untuk mengatur tata letak dan penampilan elemen HTML di dalam kontainer kelas. Nah, dan ada masing-masing bagian, yaitu kontainer result untuk mengatur lebar kontainer dan memberikan margin atas dan bawah. Kemudian ada kontainer result div H4, yaitu untuk memberikan margin atas dan bawah sebesar 12 pixel. Kemudian menambah garis bawah berwarna. Lalu yang ketiga yaitu container result div, itu untuk mengatur tata letak dan elemen-elemen, dan mengatur penyebaran ruang antara elemen. Kemudian ada Chrome, yaitu untuk menggunakan vendor prefix untuk mengatur penampilan input number di Chrome. Yang keenam untuk Firefox, yaitu untuk mengatur penampilan input number di Firefox dan mengubah tampilan menjadi seperti input teks biasa. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, selanjutnya di sini tugas saya yaitu membuat Logic.js, yaitu fitur select makanan dan fitur select aktivitas. Fitur yang saya kerjakan ini fitur select makanan dan aktivitas yang berfungsi untuk ketika user ingin memilih makanan serta memilih aktivitas yang mereka inginkan. Ketika user ingin menghitung sebuah makanan, user ini menginputkan sebuah data makanan yang tersedia di aplikasi tersebut. Dan juga ketika user ingin menginputkan aktivitas, di situ user dapat menginputkan aktivitas yang ada di aplikasi tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan dari fitur yang saya buat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu saya mengerjakan fitur tambah bar input dan fitur hapus bar input. Nah, di sini kegunaannya sendiri ketika user ingin menambahkan suatu makanan atau aktivitas, user bisa menambahkan dengan mengklik icon tambah dan menghapus apabila user ingin menghapusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur hitung. Di fitur hitung sendiri saya menjumlahkan yang sudah dimasukkan oleh Dena dan Akbar itu sendiri. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan untuk fitur reset dan output. Di sini tugas saya yaitu membuat untuk fitur reset dan output dari makanan yang dikonsumsi, yang dibakar, dan totalnya. Menu reset ini untuk mereset inputan yang telah diinput oleh pengguna. Selanjutnya di sini saya mengerjakan pada bagian backend. Di sini saya menggunakan MongoDB Atlas,
get data makanan dan minuman dan get data aktivitas. Di sini metode get sendiri itu untuk mengambil data makanan dan minuman serta aktivitas. Mungkin cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu tadi penjelasan untuk masing-masing fiturnya. Lalu kita akan ditambahkan oleh rekan saya. Tujuan bisnisnya itu kami di sini menargetkan yang penggunanya adalah mungkin untuk orang dewasa atau yang suka nge-gym atau yang ingin sehat gitu dalam pembentukan badan, itu kami menargetkannya ke sana. Mungkin itu aja sih untuk dari target pasar kami. Jadi target pasar kami atau target bisnisnya itu lebih ke general, tapi untuk orang-orang yang ingin mengetahui berapa kalori yang sudah dibakar dan berapa yang mereka konsumsi dalam sehari-hari itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.